Udah makan banyak sekali, tapi rasanya masih ingin terus makan. Ini pasti karena tadi pagi aku tidak sarapan. Halo teman-teman sehat. Pernahkah kalian berpikir melewatkan sarapan justru bisa membuat berat badan naik? Ini mitos atau fakta ya? Banyak orang mungkin mengira kalau tidak sarapan berarti mengurangi asupan kalori, jadi berat badan akan turun. Tapi ternyata ini adalah sebuah fakta teman-teman. Melewatkan sarapan justru seringkali membuat berat badan kita bertambah. Kok bisa begitu? Begini penjelasannya, ketika kita melewatkan sarapan, tubuh kita akan merasa sangat lapar di siang hari. Rasa lapar yang ekstrim ini seringkali berujung pada pilihan makanan yang tidak sehat dan makan berlebihan pada jam makan berikutnya. Ini adalah siklus yang mungkin tidak kita sadari, tapi dampaknya cukup besar untuk tubuh kita. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai fakta ilmiah singkat di balik ini. Setelah kita tidur semalaman, tubuh kita telah menggunakan cadangan energi untuk menjaga fungsi-fungsi penting tubuh tetap berjalan, misalnya untuk bernapas, menjaga suhu tubuh, dan memperbaiki sel-sel. Saat kita bangun di pagi hari, cadangan energi ini biasanya sudah menipis. Tubuh kita membutuhkan bahan bakar baru untuk memulai aktivitas sehari-hari. Nah, sarapan itu ibarat bahan bakar pertama untuk mesin tubuh kita. Ketika kita tidak sarapan, tubuh kita tidak mendapatkan asupan energi yang dibutuhkan. Akibatnya, kadar gula darah kita bisa turun drastis. Gula darah yang rendah ini mengirimkan sinyal bahaya ke otak. Otak kemudian merespons dengan melepaskan hormon stres, salah satunya adalah kortisol. Hormon kortisol ini bertugas untuk menaikkan kadar gula darah kembali. Namun, pelepasan hormon stres ini juga bisa memicu keinginan kita untuk makan makanan yang tinggi gula dan lemak. Ini adalah respons alami tubuh untuk mendapatkan energi instan. Tubuh kita secara otomatis mencari jalan tercepat untuk mengisi kembali energi yang hilang. Selain itu, melewatkan sarapan juga bisa membuat metabolisme tubuh kita bekerja lebih lambat. Sarapan itu seperti tombol start untuk metabolisme kita. Jika tombol itu tidak ditekan, mesin metabolisme akan berjalan pelan. Metabolisme yang lambat berarti tubuh kita membakar kalori lebih sedikit sepanjang hari. Ini tentu saja tidak membantu dalam menjaga berat badan. Sinyal lapar ekstrim yang muncul karena tidak sarapan ini juga sangat sulit dikendalikan. Ketika kita sudah sangat lapar, rasanya semua makanan terlihat menggiurkan. Otak kita akan cenderung memilih makanan yang bisa memberikan energi secara cepat. Makanan cepat saji, makanan manis, gorengan, atau minuman bersoda seringkali menjadi pilihan utama. Ini bukan karena kita sengaja ingin makan makanan tidak sehat, tapi karena tubuh kita sedang dalam mode bertahan hidup dan membutuhkan energi secepatnya. Pilihan makanan seperti ini biasanya tinggi kalori, tinggi gula, dan tinggi lemak, tapi rendah nutrisi penting seperti serat, vitamin, dan mineral. Pada akhirnya, rasa lapar yang berlebihan di siang hari ini akan membuat kita makan dengan porsi yang jauh lebih besar di waktu makan berikutnya, misalnya saat makan siang atau makan malam. Tubuh kita mencoba mengkompensasi semua kalori yang terlewatkan di pagi hari. Kita cenderung sulit merasa kenyang dan terus ingin makan. Ini disebut sebagai overeating atau makan berlebihan. Kalori yang masuk ke tubuh jadi jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan. Ketika asupan kalori lebih besar dari kalori yang dibakar, sisa kalori tersebut akan disimpan oleh tubuh sebagai lemak. Penumpukan lemak inilah yang kemudian menyebabkan kenaikan berat badan. Jadi, melewatkan sarapan sebenarnya tidak mengurangi kalori, justru bisa menambah kalori secara tidak langsung karena pola makan yang tidak terkontrol setelahnya. Ini adalah siklus yang berbahaya bagi kesehatan dan berat badan kita. Lalu bagaimana solusinya? Pemecahan masalahnya sebenarnya sangat sederhana teman-teman. Solusi utama adalah sarapan secara teratur setiap hari. Sarapan yang sehat dan bergizi adalah kunci untuk memutus siklus negatif ini. Dengan sarapan, kita memberikan energi yang cukup untuk tubuh kita di pagi hari. Ini akan membantu menstabilkan kadar gula darah kita, sehingga kita tidak akan merasa lapar ekstrim
ekstrim di siang hari. Sarapan juga membantu menjaga metabolisme tubuh tetap aktif sejak pagi. Metabolisme yang aktif akan membantu tubuh membakar kalori dengan lebih efisien sepanjang hari. Ketika kita tidak terlalu lapar, kita akan lebih mudah membuat pilihan makanan yang lebih baik dan terkontrol. Kita bisa berpikir jernih tentang apa yang sehat dan apa yang tidak. Kita akan cenderung memilih makanan yang bergizi dan porsi yang wajar. Sarapan juga bukan beban. Sarapan tidak harus mewah, tidak harus banyak, dan tidak harus menghabiskan banyak waktu. Kualitas sarapan jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Yang penting adalah kita makan sesuatu yang bergizi untuk memulai hari. Sekarang, mari kita bahas tips praktis dalam mengatasi masalah ini. Agar kita bisa sarapan dengan baik setiap hari, kita perlu menjadikan sarapan sebagai bagian penting dari rutinitas pagi kita. Anggaplah sarapan sebagai janji penting yang tidak boleh kita lewatkan. Pertama, prioritaskan sarapan. Meskipun pagi hari terasa terburu-buru, luangkan waktu setidaknya 10-15 menit untuk sarapan. Ini adalah investasi kecil untuk kesehatan dan energi kita sepanjang hari. Kedua, pilih makanan bergizi. Sarapan yang ideal harus mengandung kombinasi protein, serat, dan karbohidrat kompleks. Protein akan membuat kita kenyang lebih lama. Contoh sumber protein yang baik untuk sarapan adalah telur rebus atau telur orak-arik, yogurt tawar, tahu, tempe, atau segelas susu. Serat penting untuk pencernaan dan juga membantu kita merasa kenyang. Kita bisa mendapatkan serat dari buah-buahan seperti pisang, apel atau pepaya, sayuran hijau, dan oatmeal. Karbohidrat kompleks memberikan energi yang stabil dan tahan lama. Contohnya adalah roti gandum utuh, nasi merah, atau ubi jalar. Hindari karbohidrat sederhana seperti roti tawar putih atau sereal manis yang cepat membuat gula darah naik lalu turun lagi. Lemak sehat. Dalam jumlah terbatas, lemak sehat juga bisa ditambahkan, misalnya dari alpukat atau sedikit kacang-kacangan. Ketiga, berikut adalah beberapa contoh ide sarapan cepat dan sehat yang bisa kalian coba. Oatmeal. Campurkan oatmeal dengan air atau susu rendah lemak, tambahkan potongan buah segar seperti pisang atau beri, dan sedikit kacang-kacangan. Ini sangat mudah dibuat dan kaya serat. Telur. 2 butir telur rebus atau telur orak-arik dengan 1 lembar roti gandum utuh. Telur adalah sumber protein yang sangat baik. Smoothie buah. Blender buah-buahan favorit kalian dengan yogurt tawar dan sedikit air atau susu. Kalian juga bisa menambahkan 1 sendok teh chia seed untuk serat ekstra. Pisang dan kacang. Cukup 1 buah pisang dan segenggam kecil kacang almond atau kacang tanah tanpa garam. Ini cepat, praktis, dan memberikan energi. Bubur kacang hijau. Pilih bubur kacang hijau yang dimasak tanpa santan berlebihan. Kalian bisa menambahkan sedikit jahe untuk rasa dan manfaat kesehatan. Roti gandum dengan selai kacang alami. Pastikan selai kacang yang kalian pilih tidak mengandung tambahan gula atau minyak yang banyak. Keempat, lakukan persiapan di malam hari. Jika pagi hari kalian sangat sibuk, coba siapkan bahan-bahan sarapan di malam sebelumnya. Misalnya, kalian bisa memotong buah-buahan dan menyimpannya di wadah kedap udara, menyiapkan bahan untuk oatmeal semalam, atau merebus telur. Dengan begitu, di pagi hari kalian hanya perlu merakitnya saja. Ini sangat menghemat waktu. Kelima, bagi kalian yang tidak terbiasa sarapan atau tidak merasa lapar di pagi hari, jangan langsung memaksakan diri makan porsi besar. Mulailah dengan porsi kecil. Misalnya cukup segelas air putih setelah bangun tidur, lalu makan sepotong buah atau minum segelas susu rendah lemak. Secara bertahap, kalian bisa meningkatkan porsi atau jenis makanan yang kalian konsumsi. Tubuh kita akan beradaptasi dan lambat laun akan terbiasa dengan rutinitas sarapan. Keenam, pentingnya hidrasi. Jangan lupa minum air putih setelah bangun tidur, bahkan sebelum sarapan. Air putih membantu mengaktifkan organ tubuh dan mempersiapkan perut untuk menerima makanan. Ketujuh, konsisten. Kunci dari semua tips ini adalah konsistensi. Melakukan sarapan sehat sesekali memang baik, tapi menjadikannya kebiasaan setiap hari akan memberikan dampak yang jauh lebih besar dan berkelanjutan bagi kesehatan kita.
Akhirnya, mari kita sisipkan motivasi positif untuk diri kita. Sarapan bukan hanya tentang menjaga berat badan, teman-teman. Sarapan adalah bentuk investasi kecil untuk kesehatan besar kita secara keseluruhan. Dengan sarapan teratur, kita akan merasakan berbagai manfaat lain yang tidak kalah penting. Pertama, energi kita akan lebih baik sepanjang hari. Kita tidak akan mudah merasa lemas atau lesu. Energi yang stabil ini memungkinkan kita melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat. Kedua, konsentrasi kita akan lebih fokus. Otak kita membutuhkan glukosa dari makanan untuk berfungsi dengan baik. Sarapan memastikan otak mendapatkan pasokan energi yang cukup sehingga kita bisa belajar, bekerja, atau berpikir dengan lebih jernih dan produktif. Ketiga, mood kita akan lebih stabil. Ketika kadar gula darah kita terjaga, kita cenderung tidak mudah marah atau mudah merasa cemas. Kita akan merasa lebih tenang dan positif. Keempat, sarapan juga dapat mengurangi risiko penyakit tertentu seperti diabetes tipe 2. Dengan menjaga kadar gula darah tetap stabil sejak pagi, kita membantu tubuh mengatur insulin dengan lebih baik. Kelima, sarapan meningkatkan produktivitas. Dengan energi dan konsentrasi yang baik, kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita dengan lebih efisien dan efektif. Ingatlah, setiap perubahan kecil yang kita lakukan untuk kesehatan kita adalah langkah maju yang besar. Jangan langsung menuntut kesempurnaan. Mulailah dari hal yang paling mudah kalian lakukan. Mungkin hari ini hanya sepotong buah, besok bisa ditambah telur. Yang penting adalah memulai dan tidak menyerah. Dengarkan tubuh kalian, pahami sinyal lapar dan kenyang yang diberikan tubuh. Berikan apa yang tubuh butuhkan, yaitu nutrisi yang baik dan teratur. Dengan niat dan tindakan yang terencana, sarapan sehat akan menjadi kebiasaan yang mudah dilakukan dan menyenangkan. Ini bukan lagi sebuah tugas, melainkan bagian alami dari gaya hidup sehat kalian. Kesehatan adalah prioritas utama. Menjaga kesehatan adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Mari kita mulai hari ini dengan langkah kecil tapi bermakna, yaitu sarapan sehat. Jadikan sarapan sebagai kebiasaan baik yang akan membawa dampak positif jangka panjang bagi hidup kalian. Percayalah, tubuh kalian akan berterima kasih. Mari kita hidup lebih sehat, lebih berenergi, dan lebih bahagia, dimulai dari piring sarapan kita. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.